Memang dalam jangka pendek memang, memberikan efek yang, apa, cukup menenangkan para pelaku pasar ya. Cuman, pada prakteknya, implementasinya, eee, pengangguran sekarang yang sudah terjadi itu sudah banyak sekali ya, sudah sekitar 10 juta orang dalam 2 pekan ini yang tercatat dalam, Mmm, Department of Labor. Dan mereka tuh akan mengklaim bahwa saya pengangguran dan saya butuh, unemployment benefit yang akan dijanjikan pemerintah untuk, disalurkan. mhm, Namun, itu kan butuh proses waktu ya. Mereka mendapatkan, mhm. dana aliran employment benefit-nya itu akan kemungkinan baru 2 sampai 3 minggu ke depan. Juga ada transfer yang bisa diberikan kepada individu dan rumah tangga itu sekitar $1.200 per, masing-masing individu atau keluarga jika mereka, penghasilannya kurang dari $75.000 dan itu, sedang sedang, sedang proses untuk masuk ke masing-masing rekening individu tersebut. Sampai saat Dengan ini perkembangannya baik, sih masih seperti itu. dengan angka pengangguran masif yang baru Anda sebutkan tadi, potensi untuk semakin mendekat ke jurang resesi seperti apa perspektif Anda? Karena ini bisa jadi akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah ketika klaim pengangguran ini semakin tinggi. Ya, eee, perekonomian, saya menjelaskan dulu, perekonomian dikatakan resesi jika, 3 kuartal berturut-turut itu terjadi negatif, pertumbuhan ekonominya. Juga, terjadi pengangguran yang sangat tinggi. Nah, untuk, resesi sudah banyak, para pelaku pasar, juga analis, juga pemerintah bahkan pun melihat ada, kemungkinan besar akan terjadi, negatif pertumbuhan ekonomi yang negatif kira-kira, bisa mencapai -30 kuartal kedua dibandingkan Oke. kuartal sebelumnya ya. Jadi untuk ke depan kita melihat, bahwa resesi ini sudah ada di ujung mata karena juga memang pengangguran sangat tinggi sekali yang sudah saya sebutkan, bisa mencapai 15%, angka unemployment. Ini adalah angka terbesar, sejak, Great Depression 1930, begitu. Baik, dari negara-negara bagian yang menerapkan kebijakan lockdown ini, gapnya seperti apa? Anda lihat impact negatif dan konsekuensinya. Salah satunya mungkin parameternya dari angka pengangguran yang terjadi. Bagaimanakah dengan negara bagian tempat Anda tinggal dan negara-negara lain? Apakah gapnya cukup jauh atau hampir sama ini meskipun New York juga dianggap yang paling parah? Iya, kalau untuk, sudah pasti pasti ada, karena ada pembatasan sosial yang dilakukan dan kita hanya boleh, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang esensial dan di sini ada pembatasan, kegiatan ekonomi. Dan untuk, negara-negara bagian yang memang, memiliki tingkat penyebaran COVID-19 itu sangat tinggi, pasti penganggurannya sangat tinggi. Data yang saya baca, saya dapatkan, itu sudah ada seperti misalnya negara bagian Washington State, kemudian California, New York, juga New Jersey, ini yang tingkat penyebaran COVID-nya sangat tinggi sekali. Mereka, 1 di antara 10 orang, employment itu menjadi unemployment Hmm. karena coronavirus. Jadi memang pengangguran ini menjadi masalah yang sangat sangat, urgent ya, sangat-sangat shock negatif, di akibat penyebaran COVID-19 ini.